Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima penguatan dari Tuhan lewat firman-Nya pada pagi yang indah ini, yang diambil dari Injil Matius pasalnya ke-11 ayat 28. Demikian dinyatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan, sudah menjadi ayat yang populer nats kita ini, karena ini telah diangkat menjadi suatu teks nats paduan suara yang sering dikumandangkan di ibadah di gereja kita, yang dalam bahasa Batak Roma 2 akan aluja jalana sorat upasonam pe hamu. Ini adalah merupakan undangan Yesus yang sangat indah dan sangat manis didengar, dan yang ditujukan diarahkan kepada semua orang yang letih lesu, apalagi yang berbeban berat. Pasti tidak satu orang pun di antara kita manusia yang terlepas dari kehidupan yang letih lesu, berbeban ringan, apalagi berbeban berat. Mengapa ini harus kita alami? Satu alasan yang menjadi konkret dan nyata adalah akibat pelanggaran kita akan perintah Tuhan, pelanggaran hukum Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan kepada Adam, sehingga kita akan menderita. Kita harus menjadi susah payah, kita jatuh ke dalam dosa. Dan mulai dari sanalah sampai sekarang, untuk mencari kebutuhan hidup kita sehari-hari, pasti mengalami keletihan dan kelesuan. Apalagi di dalam pekerjaan kita tersebut tidak menghasilkan seperti yang kita dambakan. Pikiran akan terganggu, susah, galau, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang membuat pikiran kita terbeban. Kadang-kala kita berpikir merenung perjalanan hidup ke depan. Apabila senantiasa kita melihat tidak memberi sinar-sinar terang pengharapan, yang jelasnya ada begitu banyak beberapa faktor yang mendasari kita jatuh kepada hidup yang letih dan lesu. Apalagi yang itu namanya beban yang selalu kita pikul. Bisa saja faktor karena sakit penyakit yang lama tidak kunjung sembuh, persoalan di tengah-tengah keluarga, anak yang kurang berhasil di dalam pendidikan, yang belum masih berumah tangga, usaha yang bangkrut, dan lain sebagainya. Dan juga sekali lagi faktor-faktor yang tidak terlepas dari jeratan dosa. Ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hal situasi dan kondisi yang sedemikian rupa, lalu kepada siapakah kita berpaling? Kepada siapakah kita harus mengadu? Apakah kita hanya tinggal diam saja? Apakah kita hanya pasif yang sudah menyandang gelar kita Kristen pengikut Kristus, yang sudah menyandang gelar orang yang percaya
kepadanya. Yang tentu yang kita percayai tidak akan pernah membiarkan kita hidup di dalam keletih lesuan beban yang senantiasa berkepanjangan. Bukankah Dia sudah terlebih dahulu memberikan perbuatan-perbuatan yang ajaib bagi kita? Bukankah Allah kita yang terlebih dahulu dari dulu sampai sekarang telah membuat yang di luar pemikiran kita yang tidak boleh dicerna oleh racun manusia? Sekali lagi, ajakan ini harus kita penuhi. Sebesar apa itu beban kita, seringan apapun yang namanya kelituhan dan terbeban, mari kita datang kepadanya untuk memenuhi undangannya. Undangan Yesus itu sungguh luar biasa. Dia berjanji untuk mengurangi, meringankan segala keletihan kita dan beban kita. Mari kita semakin menunjukkan hubungan kepada kita, hubungan kita kepadanya yang dapat disebut menjadi hamba-Nya. Hamba yang senantiasa menaati petunjuk dan arahannya. Itu juga yang pernah ditunjukkan oleh Abraham, bapa orang yang beriman. Dia tidak bersandarkan pada pikirannya. Dia komit untuk melakukan petunjuk yang dari Tuhan. Ketika dia dipanggil dari Kasdim ke tanah tempat yang Tuhan tunjukkan kepadanya. Keletihan, kelesuan, bahkan beban yang berat akan ringan. Bahkan terhapus karena kuk yang diberikan oleh Tuhan enak, bahkan empuk rasanya. Bagi Tuhan itu sesulit apapun yang dipikirkan dunia manusia ini belum apa-apa di hadapan Tuhan. Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menciptakan dunia ini. Tentu kita sudah tahu teologi penciptaan bagi kita adalah untuk berbahagia. Jangan pernah sirna kebahagiaan dari kita anak-anaknya ketika kita berhadapan dengan keletihan, beban dan lain sebagainya. Seberat apapun, di dalam Yesus pasti terjawab, ada jawaban. Di dalam Yesus ada sukacita dan damai. Tuhan senantiasa beserta kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang telah memberikan ajakan, undangan bagi kami lewat firman. Ketika dalam perjalanan kami, bahkan yang harus kami alami setiap manusia yang terlahir, mengalami keletih lesuan dan beban, ringan atau berat, Tuhan mengundang kami supaya kami dapat hadir, menghadirinya, datang menghadap kepadamu, memenuhi arahanmu, memenuhi petunjukmu, agar keletihan kami ringan, beban kami bahkan tidak ada lagi ketika kami turut, tunduk, taat untuk melakukan segala perintah. Jadikan kami Bapa orang yang selalu bersuka cita sebagai ciri khas orang yang percaya kepadamu, sebagai ciri khas orang Kristen pengikutmu, selagi Tuhan memberi nafas kehidupan bagi kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus.
Amin.